This call is now being recorded. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Igede Rewidana, NIM 201201003, akan menjelaskan mengenai rasional dari pengembangan kurikulum 2013. Jadi, apa sih yang melatar belakangi pengembangan dari kurikulum 2013 ini? Jadi, kurikulum ini itu harus ada untuk meningkatkan beberapa hal. Yang pertama itu meningkatkan manusia agar berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan pada zaman yang selalu berubah. Yang kedua yaitu manusia yang terdidik, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ini itu digunakan sebagai peningkatan untuk manusia agar lebih beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar lebih berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, selanjutnya itu menjadikan warga negara yang demokratis dan juga bertanggung jawab. Nah, ketiga tersebut merupakan latar belakang yang menjadi landasan mengapa harus ada pengembangan dari kurikulum 2013. Nah, dalam perkembangannya itu selalu ada yang namanya sebuah tantangan. Nah, berikut adalah tantangan internalnya. Yang pertama itu mengharuskan pendidikan yang berkaitan dengan 8 standar nasional pendidikan. Dapat dilihat, standar pertama itu adalah standar profesi penilaian. Yang kedua itu ada standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pada standar tenaga kependidikan ini harus adanya peningkatan kualitas dan sertifikasi, dan juga ada peningkatan uji kompetensi media pengukuran kinerja dari seorang tenaga pendidik. Selanjutnya itu ada standar prasarana. Nah, standar prasarana ini mencakup perehaban gedung sekolah, penyediaan lab dan juga perpustakaan, dan tentunya penyediaan dari buku. Selanjutnya itu ada standar pembiayaan. Pembiayaan itu bisa melalui dari dana BOS, bantuan siswa miskin, dan ada BOPTN dan juga bidik misi pada perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini mencakup manajemen yang berbasis di sekolah. Selanjutnya itu masih pada tantangan internal. Yang selanjutnya ini yaitu harus mengupayakan agar SDM usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasi menjadi SDM yang memiliki kompetensi dan nantinya agar tidak menjadi beban dari pembangunan. Nah, dapat dilihat pada tabel, jika terdapat sumber daya manusia yang berusia produktif melimpah, itu yang memiliki kompetensi akan dapat menjadi modal pembangunan, dan sebaliknya jika tidak memiliki kompetensi, hanya akan menjadi beban dari pembangunan. Nah, dari adanya pengembangan kurikulum serta pelaksana pendanaan dan pengelolaan, itu akan menjadi cara atau senjata untuk mentransformasi SDM yang kurang kompeten menjadi kompeten agar bisa menjadi bantuan atau pembantu modal untuk pembangunan. Selanjutnya, itu ada tantangan eksternal. Nah, tantangan eksternal di sini yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan masa depan, persepsi masyarakat, dan lain-lain. Nah, tantangan masa depan di kemudian hari ini sangat beragam, salah satunya yaitu ada globalisasi. Globalisasi menjadi salah satu hal yang sangat diperhitungkan karena agar masyarakat tidak terlalu tergerus dengan zaman. Selanjutnya itu ada kompetensi di masa depan, tentunya komunikasi itu masih sangat penting di masa depan. Jadi dalam K13 ini diwajibkan untuk siswa-siswa itu bisa berkomunikasi. Selanjutnya itu fenomena negatif yang mengemuka seperti perkelahian remaja, narkoba, korupsi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada penyempurnaan pola pikir. Nah, penyempurnaan pola pikir ini itu perubahan dari yang dulu pada 2004 dan juga 2006 KTSP menuju ke kurikulum 2013. Perubahan itu dapat terjadi pada perubahan pada guru menuju berpusat pada siswa. Nah, selanjutnya itu ada dari satu arah menuju interaktif, dari pasif menuju aktif, dari pembelajaran pribadi
menuju pembelajaran berbasis tim, dan dari pemikiran faktual menjadi kritis. Pada intinya, perubahan ini terjadi mengenai yang dulunya hanya berfokus pada guru menerangkan lalu siswa menerima, dan pada kurikulum 2013 ini, itu siswa diajak aktif untuk ikut berpartisipasi lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu bertanya, meneliti, menyelidiki, dan mampu memberikan alasan mengenai suatu permasalahan dengan kritis tentunya. Dan itu ada penguatan tata kelola kurikulum. Nah, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan penetapan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Nah, satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan untuk menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani tugas-tugas menyusun silabus. Nah, jadi penguatan tata kelola ini ditujukan tentunya pada guru, bagaimana cara guru nanti mengembangkan sistem-sistem pembelajaran agar siswa tidak bosan dan tidak terjadi satu arah, agar juga bisa nanti siswa tersebut berkontribusi dalam pembelajaran, baik itu bertanya dan dalam kelompok misalkan, atau diskusi dalam kelompok dan lain-lain. Akhirnya itu ada pendalaman dan perluasan materi. Nah, berdasarkan analisis PISA 2019 ditemukan bahwa 6 level kemampuan yang dirumuskan dalam studi PISA itu hampir beberapa persen kemampuan di beberapa negara itu diuji. Peserta di Indonesia itu hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja, sedangkan negara lain tuh yang terlibat dalam studi ini lebih banyak, bisa sampai 4, 5, dan bahkan 6 level. Dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama, interpretasi yang dapat disimpulkan dari hasil studi ini hanya satu, yaitu yang kita ajarkan berbeda dengan tuntutan zaman. Dapat dilihat pada tabel. Yang diuji itu ada mata pelajaran matematika, IPA, dan juga kemampuan dalam berbahasa. Baik, selanjutnya itu ada pendalaman dan perluasan materi. Dari hasil analisa lebih jauh untuk studi TIMSS dan juga studi PIRLS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu low, mengukur kemampuan siswa sampai level knowing. Knowing itu artinya pengetahuan, mengetahui. Yang kedua, intermediate, itu mengukur kemampuan sampai level applying. Applying itu mengaplikasikan. Yang ketiga itu high, mengukur kemampuan sampai level reasoning, memberi alasan dari suatu permasalahan yang diteliti atau diberikan oleh guru. Advanced, yaitu mengukur kemampuan sampai level reasoning within complete information, yang artinya memberikan alasan tanpa penjabaran permasalahan yang jelas. Jadi, diberikan masalah yang belum jelas, nantinya siswa itu harus mencari bagaimana alasan-alasan dibalik dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya tujuan kurikulum. Nah, pada umumnya tujuan kurikulum itu yaitu memberikan atau merevisi kurikulum sebelumnya, dan juga tentunya mencerdaskan siswa. Nah, pada kurikulum 2013 ini yaitu dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta efektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, kurikulum adalah instrumen pendidikan yang dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga nantinya dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, dan juga afektif. Nah, itu merupakan tujuan dari kurikulum 2013. Nah, pada kerangka dasar kurikulum 2013
yaitu pedoman yang dapat digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan juga evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum di tingkat nasional, daerah, dan juga KTSP. Nah, yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama itu ada landasan kurikulum 13, dan karakteristik K13, proses pembelajaran, dan juga prinsip pengembangan dari K13 sendiri. Nah, yang pertama itu landasan K13. Yang pertama adalah landasan Yudiris. Landasan Yudiris ini yaitu ada Pancasila juga UUD 1945. Ini merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan dari kurikulum itu sendiri. Selanjutnya itu ada landasan filosofis, yaitu membangun kehidupan masa kini, masa yang akan datang bangsa, yang mengembangkan dari warisan nilai dan juga prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan dan dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Nah, jadi intinya, ini itu mencakup di 3 kehidupan, yaitu masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Next, itu ada landasan empiris. Nah, landasan empiris ini itu memberi arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Ini kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu identitas bangsa Indonesia. Baiknya itu ada landasan teoritik, itu berdasarkan pada landasan ini berdasarkan pada teori pendidikan berdasarkan standar dan juga teori kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kurikulum berdasarkan standar ini artinya pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Nah, yang kedua itu ada kompetensi, yaitu kemampuan dari seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan suatu tugas di sekolah dan juga lingkungan sekitar mereka. Next itu ada karakteristik dari kurikulum 2013. Yang pertama, isi atau konten kurikulum yaitu dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar atau KD dalam mata pelajaran. Nah, KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap dan pengetahuan serta keterampilan dari siswa itu sendiri. Nah, sedangkan KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas untuk karena SMP, SMA, dan SMK. KI dan KD pada SMP menekankan sikap, sedangkan pada SMA itu menekankan intelektual yang lebih tinggi. Maksudnya itu silabus pada SD yaitu sebagai suatu tema atau suatu kelas, sedangkan pada SMP, SMA, atau SMK itu merupakan mata pelajaran. Untuk proses pembelajaran itu pada kurikulum 2013 dibagi menjadi 2, ada intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini merupakan proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran struktur kurikulum yang dilakukan di kelas sekolah dan masyarakat. Pada intra ini itu terdapat mata pelajaran yang umum, itu baik itu bahasa Indonesia, PPKN, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan pada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggunya. Nah, pada ekstrakurikuler ini terdapat ekstra yang wajib maupun tidak wajib. Yang wajib itu contohnya seperti pramuka, dan yang tidak wajib itu pilihan, salah olahraga, beberapa jenis olahraga, basket, bulu tangkis, voli, catur, dan lain-lain. Nah, pada prinsip pengembangan K13 terdapat beberapa poin. Yang pertama itu kurikulum bukan hanya kumpulan daftar mata, tetapi merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai
oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik, dan juga dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Yang selanjutnya, kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan kemampuan yang ada dan juga minat dari peserta didik itu. Nah, itu pun selanjutnya itu struktur kurikulum. Struktur kurikulum mengembangkan konseptualisasi konten kurikulum yang dibentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam bentuk kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar atau maksudnya untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Nah, pada struktur kurikulum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu struktur kurikulum SD, SMP, dan juga SMA, SMK. Nah, yang pertama itu struktur kurikulum pada SD. Beban belajar yang dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester, yaitu beban belajar di SDMI kelas 1, 2, dan 3 itu masing-masing 30, 32, dan 34. Nah, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 pada SD, itu masing-masing 36 jam setiap minggunya aja. Untuk jam belajar SD itu yaitu 36 menit dalam 1 jamnya. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Maka contoh dari struktur kurikulum pada SD. Yang kedua itu struktur kurikulum pada SMP. Nah, dalam struktur kurikulum SMP, ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Untuk jam pada SMP itu 40 menit per jamnya. Dapat dilihat pada tabel itu merupakan contoh struktur kurikulum SMP atau mata pelajaran yang wajib dipelajari dalam SMP. Next itu pada SMA atau SMK. Nah, kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan adanya kelompok mata pelajaran wajib dan juga mata pelajaran peminatan dimaksudkan untuk menerapkan prinsip kesamaan antara SMA, MA, atau SMK, MAK. Nah, mata pelajaran wajib sebanyak 9 dan mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per minggu. Kelompok mata pelajaran peminatan SMAS atau MA terdiri atas 18 jam per minggu untuk kelas 10 dan 20 jam per minggu untuk kelas 11 dan kelas 12. Kelompok mata pelajaran peminatan SMK atau MAK masing-masing 24 jam per kelas atau kelompok. Mata pelajaran peminatan SMA MAK bersifat vokasional. Nah, pada SMK itu lebih mementingkan adanya sebuah praktek dibanding itu untuk kedepannya akan untuk SMK itu lebih mementingkan praktek. Mengapa? Karena mereka itu diajari untuk siap dalam bekerja seperti itu. Dapat dilihat pada contoh tabel tersebut. Nah, selain itu ada implementasi dan juga evaluasi kurikulum itu dibagi menjadi 3. Pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan, manajemen implementasi, dan juga strategi implementasi kurikulum. Nah, pada evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, pengembangan desain, dan dokumen dari kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum, evaluasi dalam deliberation process menghasilkan penyempurnaan dalam kompetensi yang inti yang dijadikan organis elemen dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Pelaksanaan evaluasi implemen kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, sampai tahun pelajaran 2015-2016 untuk memperbaiki berbagai kesulitan pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu sampai tahun pelajaran 2016 secara menyeluruh untuk menentukan efektivitas, kelayakan, dan kekuatan serta kelemahan implementasi dari kurikulum tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.